Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suamiku malu mengajakku ke pesta reuni SMA-nya. Dia malah membawa selingkuhannya. Dia tidak tahu jika aku adalah. Langkah kaki Fanny terdengar pelan menyusuri lantai dapur yang baru dipel. Wangi kayu manis dari kue bolu yang dipanggangnya semerbak memenuhi seluruh ruangan. Ia memakai daster sederhana warna salem, berhijab instan yang sudah mulai kusam, namun wajahnya tetap cantik dan teduh. Tangannya sibuk memotong kue untuk disajikan ke ruang tengah. Di luar, hujan turun rintik-rintik, membasahi halaman kecil rumah mereka. Rumah itu tak mewah, tapi cukup nyaman. 2 lantai, pagar besi sederhana, dan kebun kecil yang dirawat Fanny sendiri. Di sudut ruang tamu, ada rak buku kayu dengan beberapa sertifikat suami dan foto pernikahan mereka yang sudah mulai pudar warnanya. Mas Arman pulang jam berapa hari ini, ya? Gumam Fanny pelan, menatap layar ponselnya yang kosong dari notifikasi. Sudah 3 hari Arman tak memberi kabar pulang malam. Ia bilang urusan kantor sedang padat, ada target yang harus diselesaikan. Fanny selalu percaya. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal. Bukan sekadar insting seorang istri, lebih dari itu. Tatapan Arman akhir-akhir ini berubah. Suaranya sering tinggi. Panggilan, sayang, pun mulai menghilang. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Fanny duduk di ruang makan, menyendok sedikit kue ke piring kecil. Kue itu dibuat untuk menyambut suaminya pulang. Namun seperti biasa, hanya dirinya sendiri yang menikmati. Ia menggigit pelan, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih belum berhenti. Dari luar terdengar suara motor lewat, lalu hening kembali. Fanny menunduk, menahan perasaan yang terus berdesak-desakan di dadanya. Ia bukan perempuan cengeng, tapi malam-malam sepi seperti ini membuatnya merasa benar-benar sendiri. Ponsel di meja bergetar. Nama, Arman, muncul di layar. Cepat-cepat Fanny menyentuh tombol hijau. Halo, Mas? Fan, aku lembur lagi. Kayaknya pulang larut. Kamu tidur duluan aja, ya? Oh iya, Mas. Tapi... Klik. Sambungan terputus. Fanny menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia memejamkan mata sejenak. Napasnya berat. Tidak seperti biasanya, Arman selalu menyempatkan waktu bicara. Tapi sekarang hanya 1 kalimat. Tanpa tanya kabar, tanpa basa-basi. Ia meraih jaket tipis, mengambil payung, dan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri gang kecil menuju warung dekat pertigaan. Meskipun rumah mereka berada di kompleks, Fanny masih suka belanja ke warung kecil langganannya yang dikelola Burum, janda tua yang sudah seperti ibunya sendiri. Hujan-hujan gini, Fan, mau beli apa? Tanya Burum dari balik etalase. Cuma beli mie sama roti tawar, Bu. Sama teh celup juga. Burum menatap Fanny lama. Arman masih lembur. Fanny tersenyum, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu. Kantornya sibuk katanya. Ya Allah. Semoga nggak macem-macem, ya. Zaman sekarang, laki-laki kalau udah malam-malam pulang, hati istri harus 1000 waspada. Fanny kembali tersenyum. Tapi di balik senyum itu ada getir yang tak bisa disembunyikan. Setelah membayar dan pamit, Fanny pulang dengan langkah pelan. Di perjalanannya, ia sempat berhenti di pinggir taman kecil. Duduk di bangku batu yang basah karena gerimis. Ia mendongak menatap langit yang gelap. Masih pantaskah aku berharap? Fanny tahu, dirinya bukan wanita yang sempurna. Tubuhnya tidak langsing seperti dulu. Wajahnya juga tidak memakai make-up setiap hari. Tapi ia menjaga rumah, menghormati suami, merawat hubungan, dan menjadi wanita yang selalu ada saat Arman susah. Itu tak cukup? Kenangan-kenangan pernikahan mereka berkelebat di benaknya. Bagaimana dulu Arman begitu lembut, penuh perhatian. Mereka menikah karena cinta, bukan karena harta. Arman bahkan tak tahu kalau Fanny adalah satu-satunya anak dari pengusaha besar di bidang logistik. Fanny sengaja menyembunyikan identitas aslinya sejak awal, agar tak dinilai dari kekayaan. Ayah Fanny sudah lama meninggal. Usaha keluarga dikelola ibunya dengan sistem profesional.
Fanny sendiri sejak kuliah aktif dalam manajemen, walau memakai nama samaran, Rafania. Ia hanya ingin mencintai dan dicintai tanpa embel-embel status. Namun sekarang, cintanya seperti dibayar dengan pengabaian. Ia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua kesederhanaan ini jika hanya membuatnya diremehkan? Malam makin larut. Fanny pulang ke rumah, mengganti bajunya, lalu sholat. Dalam doanya, ia menangis pelan. Bukan karena marah, tapi karena lelah menahan semuanya sendiri. Keesokan harinya, Fanny bangun seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan lengkap. Telur dadar, sayur bening, sambal, dan kerupuk. Meja makan ditata rapi. Tapi Arman tak ada. Pukul 7:15, suara pintu depan membuka. Arman masuk dengan wajah letih, mata merah, dan kemeja kusut. "Mas baru pulang?" tanya Fanny sambil tersenyum. Arman hanya bergumam. "Mau sarapan? Aku masak makanan kesukaan Mas." "Nggak usah. Aku capek banget. Tidur dulu." Tanpa menoleh, Arman masuk ke kamar. Fanny menatap punggung suaminya lama. Tangan yang memegang piring gemetar. Ia hanya bisa menghela napas, lalu duduk di kursi, menatap kosong ke arah makanan yang tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Fanny berusaha tetap tenang. Ia mulai mencatat setiap hal kecil yang ganjil. Parfum di mobil Arman berbeda, nota restoran mahal atas nama kantor, dan uang belanja yang semakin dikurangi. Ia tak langsung menuduh. Ia hanya mengamati, mencatat, dan menyimpan dalam hati. Sore itu, saat Fanny sedang menyetrika baju, ponsel Arman yang tertinggal di meja ruang tamu berdering. Rasa penasaran mengalahkan adab. Ia mengambilnya. Layar memperlihatkan nama, Nadia tanda ciuman. Lidah Fanny keluh. Tangannya gemetar. Ia ingin menekan tombol merah, tapi tak bisa. Ia hanya menatap nama itu, lalu meletakkannya kembali dengan hati berkecamuk. Di malam lain, Arman pulang membawa jas baru dan sepatu kulit mahal. "Mas beli ini dari mana?" tanya Fanny pelan. "Buat acara reuni. Kan kamu tahu, minggu depan ada reuni SM aku. Aku pengen tampil bagus." "Reuni?" Fanny tersenyum, berharap. "Aku boleh ikut?" Arman menoleh cepat. "Kamu? Buat apa ikut? Kamu nggak kenal siapa-siapa di sana. Lagian, itu reuni anak-anak SM aku. Kamu nanti malah canggung." Fanny diam. Wajahnya tak berubah, tetap tersenyum, meski hatinya remuk. Ia tahu betul, itu bukan soal nggak kenal siapa-siapa. Itu karena Arman malu membawanya. Malu dengan istrinya sendiri yang sederhana dan tak menarik. Hari demi hari, hati Fanny semakin retak. Tapi ia tetap menjalani perannya sebagai istri. Masak, membersihkan rumah, mencuci baju, dan melayani Arman seperti biasa. Tapi di balik semua itu, ia mulai mengaktifkan sisi lain dari dirinya. Sisi Rafania, putri tunggal pewaris PT Mahakarya Logistik Nasional. Ia mulai mengatur pertemuan dengan pengacara pribadi keluarganya. Ia memeriksa struktur manajemen dan menemukan nama, Nadia Astari, sebagai manajer cabang baru yang direkomendasikan oleh jaringan bisnis luar. Foto profil Nadia terpampang di layar laptop. Perempuan cantik, kulit putih, rambut coklat panjang, dan Fanny mengenal wajah itu. Ia pernah melihatnya sekali saat sedang diam-diam memeriksa feed Instagram Arman dari akun palsu. Nadia adalah perempuan itu. Fanny tidak menangis. Ia tidak histeris. Ia hanya diam. Tatapannya kosong, namun tajam. Ia menutup laptop, bangkit dari kursi, berjalan ke cermin besar di kamar, dan menatap pantulannya sendiri. "Sudah saatnya aku berhenti menjadi Fanny yang lemah. Sudah saatnya aku menjadi Rafania," tanya Cagepet. Langit pagi terlihat cerah. Namun hati Fanny masih diselimuti mendung yang tak kunjung sirna. Sejak ia menyadari bahwa Arman mulai menjauh dan mencintai perempuan lain, langkah-langkahnya menjadi lebih tenang namun penuh perhitungan. Ia tak lagi menunggu kabar dari suaminya, tak lagi menyiapkan makan malam dengan semangat seperti dulu. Ia melayani semua tugas rumah tangga, tetapi tak lagi dengan hati yang penuh cinta. Yang tersisa hanya rasa tanggung jawab, dan diam-diam, sebuah rencana.
Tangannya lincah menyusun dokumen-dokumen yang dikirimkan dari kantor pusat Mahakarya Logistik Nasional ke rumah. Ia memang masih bekerja di balik layar sebagai direktur pemilik saham mayoritas. Namun semua itu dirahasiakan rapat dari Arman sejak awal pernikahan mereka. Ia tidak pernah ingin pernikahannya dipenuhi kepura-puraan karena harta, dan itulah sebabnya ia membiarkan Arman berpikir bahwa dirinya hanya ibu rumah tangga biasa. Namun kini, ia mulai membuka kembali jalur komunikasi dengan staf-staf lama. Salah satu yang ia percaya sepenuhnya adalah Pak Nurdin, kepala keuangan yang telah lama mengenalnya sejak kecil. Fani mengirim pesan melalui email dengan akun bisnis resminya yang menggunakan nama R. Mahesa. Nama samaran profesional yang tak pernah disangka siapapun merupakan nama wanita. Pak Nur, saya ingin laporan lengkap seluruh transaksi dari cabang Surabaya selama 6 bulan terakhir. Termasuk pengeluaran tidak tetap, anggaran bonus, dan laporan perjalanan dinas atas nama Nadia Astari. Tak butuh waktu lama, balasan masuk. Baik Ibu. Akan saya proses dan kirim sore ini melalui jalur enkripsi. Fani menarik napas dalam, lalu bangkit dari duduknya. Ia menuju kamar, membuka lemari dan menatap tumpukan baju-bajunya yang sederhana. Daster rumahan, kemeja polos, jilbab segi 4 warna netral. Ia mengelus salah satu jilbab lamanya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia lalu menatap ke arah sudut lemari kecil, dan menarik sebuah kotak kayu tua yang sudah berdebu. Di dalamnya, ada sehelai blazer hitam mahal, kado ulang tahun dari ibunya sebelum pernikahan. Ia belum pernah memakainya. Hari ini, ia akan mengenakannya. Ia berdiri di depan cermin, mengganti bajunya dengan pakaian kantor, memakai blazer dan celana bahan berwarna gelap. Ia menatap pantulan dirinya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajah yang biasanya teduh kini tampak dingin. Matanya memantulkan api yang tak terlihat. Wajah itu masih Fani, tapi bukan lagi istri yang penurut dan disia-siakan. Itu wajah pemilik perusahaan besar yang telah bersabar terlalu lama. Arman pulang siang hari itu. Tak biasanya, ia mengambil cuti kerja dengan alasan urusan pribadi. Fani yang sedang duduk di ruang tengah, pura-pura tak tahu. Mas. Fani memanggil dari dapur sambil membersihkan cangkir. Arman menanggapi tanpa menoleh, membuka sepatunya dan masuk ke kamar dengan terburu-buru. Fani mendekat pelan-pelan dan berdiri di depan pintu kamar yang terbuka. Mas nggak ke kantor hari ini? Ada hal lain yang harus diurus. Jangan tanya-tanya. Ya, aku capek. Urusan reuni. Fani tersenyum kecil, menyembunyikan rasa pahit dalam dadanya. Arman memandang Fani sekilas. Iya. Aku mau ketemu teman lama. Mau koordinasi buat acara. Gimana? Bajuku udah siap belum? Kemeja biru tua. Fani mengangguk. Udah aku setrika. Ada di lemari gantung. Tanpa bicara, Arman langsung membuka lemari dan mengganti bajunya. Fani memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan Arman gugup. Ia menyemprotkan parfum berlebihan, mematut dirinya berkali-kali di cermin. Lalu, saat ia meraih jam tangannya, Fani melihat ponsel Arman yang menyala di meja rias, menampilkan chat terbaru dari Nadia tanda ciuman. Sayang, nanti kita berangkat bareng ya. Aku udah siap pakai dress putih. Cocokkan sama jas kamu? Memberikan ciuman. Tangan Fani mengepal. Tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memalingkan wajah dan masuk ke dapur. Di sana, ia meremas kain lap dengan kuat, mencoba menahan emosi yang nyaris meledak. Arman keluar dari kamar dengan semangat. Rambutnya klimis, wajahnya bersih dan segar. Ia tampak seperti pria lajang yang hendak pergi berkencan, bukan suami yang meninggalkan istrinya di rumah. Mas mau makan dulu? Tanya Fani pelan. Nggak usah. Udah telat. Reuninya di mana? Hotel Surya Grand Ballroom. Kenapa? Fani hanya tersenyum. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Mas. Arman mengangguk buru-buru dan pergi tanpa pamit lebih lanjut. Tak ada cium kening, tak ada genggaman tangan. Pintu rumah tertutup pelan, meninggalkan Fani berdiri sendirian di dapur yang sunyi. 1 jam kemudian, Fani juga berangkat. Ia mengganti bajunya dengan gaun anggun berwarna netral dan kerudung satin lembut. Ia mengenakan make-up tipis, cukup untuk menonjolkan garis wajahnya yang sebenarnya cantik alami. Ia keluar dari rumah tanpa suara,
memesan mobil pribadi menuju lokasi yang sama, Hotel Surya. Di dalam mobil, Fani membuka ponselnya dan mengakses email yang baru saja masuk. Laporan dari Pak Nurdin telah dikirim. Saat membukanya, matanya menelusuri angka demi angka. Ada banyak transaksi atas nama Nadia Astari yang tak masuk akal. Dana perjalanan dinas luar kota yang tak ada laporan kegiatan. Bonus yang melebihi batas standar. Dan yang paling menyakitkan, pembayaran akomodasi di hotel-hotel mewah dengan 2 tamu terdaftar, Nadia dan Arman. Fani menutup dokumen itu, lalu menarik napas panjang. Hatinya seperti diiris. Tapi bukan saatnya menangis. Hari ini, ia hanya ingin melihat langsung seberapa jauh mereka berani mempertontonkan pengkhianatan itu. Mobil berhenti di depan hotel. Fani turun dengan langkah tenang, menyusuri lobi hotel yang megah. Ia tak masuk ke ballroom langsung, melainkan ke lantai 2, menghadap balkon kaca yang mengarah ke ballroom besar di bawahnya. Dari situ, ia bisa melihat Arman berdiri di tengah ruangan bersama seorang wanita bergaun putih ketat. Nadia. Rambutnya digerai, make up tebal, tertawa-tawa sambil memegangi lengan Arman seperti pasangan resmi. Mereka berdua disorot lampu panggung ketika pembawa acara menyebut nama Arman sebagai bintang tamu reuni tahun ini. Fani menatap tanpa berkedip. Ia melihat teman-teman SMA Arman menyapa, sebagian melirik Nadia dengan komentar lirih, sebagian memuji. Arman tampak bangga. Sekilas ia menyebut Nadia sebagai partner kerja yang istimewa dengan nada menggoda. Fani hanya menatap dari kejauhan. Lalu, seseorang menepuk pundaknya. Seorang pria paruh baya mengenakan jas rapi. Ibu Rafania. Fani menoleh dan tersenyum. Iya, Pak Bayu. Terima kasih sudah datang. Sesuai arahan Ibu, saya sudah siapkan ruangan rapat kecil di lantai 3. Kita bisa mulai diskusi soal restrukturisasi cabang Surabaya. Fani mengangguk. Ia mengambil satu lagi pandangan terakhir ke ballroom. Arman tertawa bahagia. Nadia memeluk lengannya dengan manja. Mereka tak sadar, malam itu akan jadi malam terakhir mereka di puncak. Fani berbalik, berjalan menjauh dari balkon. Setiap langkahnya membawa satu babak menuju pembalasan yang elegan. Ia tak perlu mengamuk, tak perlu menjerit. Ia hanya perlu waktu, dan sedikit dorongan dari rasa sakit yang selama ini ia pendam sendiri. Tanya Cagepet. Tangan Fani mengelus permukaan meja kaca kecil di ruang rapat lantai 3 Hotel Surya Grand. Ruangan itu senyap, hanya ditemani suara AC yang mendesis pelan. Di hadapannya, laptop terbuka menampilkan presentasi restrukturisasi cabang Surabaya yang baru saja dikirimkan oleh Divisi Keuangan. Di seberangnya duduk Pak Bayu dan 2 orang manajer Divisi Hukum. Semua mengenakan setelan resmi, wajah serius menunggu perintah. Dokumen yang Anda pegang, ujar Fani tanpa basa-basi, suaranya tenang namun tegas, adalah hasil audit 6 bulan terakhir cabang Surabaya. Temukan celah hukum untuk pemecatan manajer cabangnya tanpa pesangon. Semua fasilitasnya segera ditarik, termasuk rumah dinas, mobil, dan seluruh kartu keuangan. Pak Bayu mengangguk. Kami butuh waktu 2 hari untuk merapikan dokumen legalitasnya, Bu. Tapi dari sisi bukti, sudah lebih dari cukup. Terlalu berani dia memakai uang perusahaan untuk urusan pribadi. Lakukan dengan rapi. Saya tidak mau ada skandal terbuka, tambah Fani sambil menutup laptopnya. Dan siapkan restrukturisasi posisi di bawahnya. Saya ingin orang baru yang benar-benar bersih. Setelah memberi beberapa instruksi tambahan, Fani berdiri, menyesuaikan kerudungnya di depan cermin kecil di dinding ruangan. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang untuk wanita yang baru saja melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain di depan publik. Langkah kakinya membawa dia ke lift, turun ke lantai dasar. Ballroom reuni masih ramai, suara musik mulai terdengar lebih keras. Fani tak masuk, hanya berdiri beberapa meter dari pintu, memperhatikan dengan seksama. Matanya menyapu ruangan, menangkap setiap detail. Arman tampak begitu bangga berdiri di antara teman-teman lamanya. Sesekali ia tertawa keras, memamerkan jam tangan baru dan menceritakan karir cemerlangnya sebagai manajer proyek yang katanya sedang membangun koneksi besar. Gila, men. Lo keren banget sekarang, ujar salah satu temannya. Dan ini siapa nih? Ia menatap Nadia yang berdiri di samping Arman. Oh ini Nadia,
jawab Arman dengan senyum sumringah. Partner kerja yang sekarang jadi lebih dari itu, bisa dibilang calon istri juga sih. Wah, berarti lo udah cerai dong. Arman tertawa kecil. Belum. Tapi ya, lagi proses lah. Di sudut ruangan, Nadia menggandeng lengan Arman makin erat, tersenyum seolah bangga. Ia menikmati peran barunya sebagai pasangan resmi Arman. Apalagi di hadapan teman-teman SMA-nya yang rata-rata sudah menikah dengan kehidupan membosankan. Fanny tak menunggu lebih lama. Ia berbalik, menyusuri lobi hotel menuju mobilnya. Di dalam perjalanan pulang, pikirannya tak pernah sekalipun kosong. Ia tidak lagi mencari alasan atau pembenaran untuk Arman. Ia sudah selesai menjadi istri yang bersabar. Keesokan harinya, saat matahari baru terbit, Fanny sudah duduk di ruang kerja rumahnya. Di meja, ada tumpukan dokumen yang sedang ia telaah satu persatu. Notulen rapat, alur dana perusahaan, laporan divisi hukum, semua dibaca dengan detail. Setiap lembar kertas itu seperti mengoyak lembar demi lembar kenangan pernikahannya yang mulai lapuk. Kini, yang tersisa hanya rencana pembalasan yang rapi, elegan, dan terstruktur. Sementara itu, Arman bangun kesiangan. Ia keluar dari kamar dengan langkah malas, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. "Fan, kopi udah siap belum?" Fanny tidak menyahut. Ia hanya menoleh sekilas dari ruang kerja, lalu kembali menatap layar laptop. Arman berjalan ke dapur, membuka kulkas dengan sembarangan, lalu duduk di meja makan. Ia menatap meja kosong. "Nggak masak." "Aku ada kerjaan pagi ini," jawab Fanny singkat, tetap fokus pada dokumennya. Arman mengerutkan dahi. "Kerjaan? Kerjaan apa?" Fanny memandang Arman, kali ini dengan senyum kecil yang menusuk. "Aku juga manusia, men. Ada hidup selain dapur dan setrika." Arman mencibir. "Sejak kapan kamu bicara kayak orang sibuk?" Fanny hanya tersenyum. Ia tak berniat menjelaskan apapun. Biarkan waktu yang membuat Arman mengenali siapa sebenarnya wanita yang telah ia remehkan. Siang harinya, Arman pergi entah kemana. Fanny tidak peduli. Ia hanya mengirim satu email penting ke bagian SDM Mahakarya Logistik. Mulai besok, semua akses manajer cabang Surabaya, Nadia Astari, diblokir. Kartu identitas dan akun keuangan non-aktif. Proses pengembalian aset wajib diselesaikan dalam 3 hari kerja. Legal support sedang disiapkan. TTD, R. Mahesa. Sore harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Fanny. Dari Pak Bayu. "Bu, Nadia Astari sudah dihubungi dan mencoba mengelak. Tapi setelah kami kirim bukti transaksi, dia diam. Ia minta bertemu. Apa perlu ditindaklanjut dengan somasi?" Fanny membalas singkat. "Tolak. Tidak ada pertemuan pribadi. Semua lewat jalur hukum." Malamnya, Arman pulang dengan wajah berbinar. Ia membawa kantong belanja berisi parfum, dasi, dan sepatu baru. "Fan, aku kayaknya dapat peluang besar. Nadia ngomong sama bosnya soal proyek luar negeri. Katanya aku bisa direkomendasikan." Fanny hanya diam, menatap layar laptop tanpa menoleh. Arman duduk di samping Fanny. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini dingin banget? Masak juga udah nggak kayak dulu. Aku pulang nggak disambut, ditanyain juga nggak. Kamu bosen sama aku ya?" Fanny menutup laptopnya. Ia memandang Arman dalam-dalam. Tatapannya datar, tapi menyimpan banyak hal yang belum diucapkan. "Mas masih ingat janji Mas dulu, waktu kita baru nikah?" Arman mengernyit. "Janji apa?" "Katanya nggak akan pernah bikin aku merasa sendirian." Arman menghela napas. "Ya Allah, Fan, jangan drama deh. Ini semua kan demi masa depan kita." "Masa depan kita? Atau masa depan kamu sama dia?" Arman menegang. "Kamu mulai curiga ya? Dengar ya Fan, Nadia itu hanya rekan kerja. Jangan lebay." Fanny berdiri dari kursi, merapikan kerudungnya. "Kalau begitu, Mas nggak akan keberatan kan kalau aku kerja juga?" Arman tertawa kecil. "Kerja? Kamu? Di mana? Emang ada yang mau nerima ibu rumah tangga kayak kamu?" Fanny hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti." Arman pergi ke kamar sambil menggeleng. Ia tak sadar,
Bahwa malam itu adalah malam terakhir ia bisa meremehkan Fanny di dalam rumah yang selama ini dibangun dari kesabaran dan cinta seorang istri yang tak pernah meminta balasan. Dan di luar rumah itu, roda sedang berputar. Bukan lagi atas nama cinta, tapi atas nama harga diri. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Matahari telah naik sempurna. Namun suasana di rumah Fanny tetap dingin dan senyap. Dapur yang biasanya ramai dengan aroma masakan pagi kini kosong. Kompor tak menyala, meja makan masih bersih, tak ada secangkir teh hangat atau nasi uduk buatan tangan Fanny seperti biasanya. Arman keluar dari kamar dengan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sedikit kesal. Ia menatap ke sekeliling, lalu ke arah dapur yang sepi. "Fen, kamu di mana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tamu dan menemukan Fanny duduk di sofa, mengenakan setelan kerja berwarna krem, riasan wajah ringan yang menonjolkan kecantikannya, dan tas kulit berukuran sedang di pangkuannya. Ia tampak siap pergi. "Kamu mau kemana pakai dandan gitu?" tanya Arman sambil memicingkan mata. Fanny menoleh pelan. "Ke kantor." "Kantor?" Arman tertawa pendek, mengejek. "Kamu kan gak kerja?" "Sekarang kerja," jawab Fanny singkat. "Sudah waktunya." Arman berdiri, menatap istrinya dari atas ke bawah. "Fen, kamu itu terlalu lugu kalau urusan dunia kerja. Kamu pikir gampang? Kamu pikir semua bisa dikerjain cuma modal dandan rapi?" Fanny hanya tersenyum, lalu bangkit dan berjalan ke pintu. "Aku sudah janji interview jam 8. Kamu bisa pesan makanan sendiri kan?" Tanpa menunggu balasan, Fanny melangkah keluar. Arman hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung Fanny menjauh, masih tak percaya. 1 jam kemudian, Fanny sudah duduk di ruang direksi PT Mahakarya Logistik Nasional. Rapat darurat telah digelar. Di ruangan itu, seluruh petinggi perusahaan hadir, termasuk 2 direktur utama dan 3 kepala divisi besar. Semua memandang ke arah kursi tengah, tempat Fanny duduk dengan wajah dingin. "Nama lengkap saya Ravania Putri Mahesa," ujar Fanny membuka rapat. "Saya bukan hanya pemilik saham mayoritas, tapi juga satu-satunya anak dari pendiri perusahaan ini. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih secara langsung pengawasan dan kendali penuh atas divisi audit internal serta SDM." Semua peserta rapat diam. Tak ada yang menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka kenal sebagai R. Mahesa hanyalah sosok di balik layar yang kini menampakkan diri dengan penuh wibawa. Fanny melanjutkan. "Saya minta Anda semua jujur hari ini. Jika ada satu kebohongan, maka saya akan menindak secara hukum. Kita mulai dari audit cabang Surabaya." Pak Rian, kepala audit internal, berdiri dan memaparkan temuan. Selama 2 kuartal terakhir, cabang Surabaya mengalami pembengkakan biaya operasional sebesar 37%. Dari catatan transaksi, sebagian besar dana digunakan untuk keperluan pribadi. Hotel, restoran, hadiah, bahkan kendaraan. Nama Nadia Astari muncul lebih dari 100 kali dalam transaksi tersebut. Beberapa juga menunjukkan dana yang ditransfer ke rekening bernama Arman Darmawan. Fanny menatap layar proyektor yang menampilkan grafik. Nama Arman terpampang jelas di sana. "Transfer langsung atau via pihak ketiga?" tanya Fanny. "Keduanya, Bu. Beberapa dalam bentuk tunjangan tak resmi, sebagian besar sebagai reimbursement fiktif." Fanny mengangguk pelan. "Dokumennya sudah sah?" "Lengkap. Kami sudah melibatkan tim legal untuk pengesahan." Fanny berdiri, mengambil dokumen dari meja dan menyerahkannya kepada bagian HR. "Pecat Nadia Astari hari ini juga. Tanpa pesangon. Blokir semua aksesnya. Dan mulai minggu depan, semua yang menerima aliran dana darinya, termasuk Arman Darmawan, akan dimintai pertanggungjawaban hukum." Ruangan hening. Pak Taufik, direktur keuangan yang sudah bekerja 20 tahun di perusahaan itu, akhirnya bicara, suaranya pelan. "Bu Fanny, maaf. Saya baru tahu siapa sebenarnya Anda. Kami semua kaget. Tapi sekaligus bersyukur akhirnya perusahaan kembali ke tangan pemilik aslinya." Fanny tersenyum singkat. "Saya tak mau perusahaan ini rusak karena permainan kotor orang-orang yang tak tahu terima kasih. Saya sudah cukup diam." Rapat berakhir dengan tegang. Fanny melangkah keluar dari gedung kantor pusat dengan langkah pasti.
Ia naik ke dalam mobil hitam milik pribadinya, menginstruksikan sopir untuk berhenti di satu tempat, cabang Surabaya tempat Nadia bekerja. Sesampainya di sana, Fani turun tanpa pengawalan. Pegawai menyambutnya dengan gugup, mereka sudah mendengar kabar dari kantor pusat. Saat Nadia turun dari lantai 2, Fani sudah berdiri di tengah ruang lobi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Fani menatap Nadia. Perempuan itu berdiri dengan pakaian elegan, sepatu hak tinggi, rambut dicat coklat muda, dan raut wajah sombong. Senyum sinis tergambar di bibirnya. Ia masih belum tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Nama kamu Nadia Astari? Nadia mengangguk, sedikit terganggu. Iya. Anda siapa ya? Fani menatapnya dari kepala sampai kaki. Saya pemilik perusahaan tempat kamu selama ini mencuri uang dan memamerkan selingkuhan orang. Nadia mengerutkan alis. Apa maksud Anda? Fani menyerahkan map berisi dokumen pemecatan dan laporan audit. Mulai sekarang, kamu tidak lagi bekerja di sini. Semua akses diblokir. Rumah dinas, mobil, semua dikembalikan. Dan ya, surat panggilan hukum akan menyusul. Wajah Nadia pucat. Ia membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Di halaman terakhir tertulis, ditandatangani oleh Ravania Putri Mahesa, CEO pemilik saham mayoritas. Fani, gumam Nadia lirih. Suaranya tercekat. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Aku yang kamu remehkan. Aku yang kalian hina. Sekarang giliran kalian melihat siapa yang berdiri di atas reruntuhan kebohongan kalian. Nadia tak bisa bicara. Para pegawai memperhatikan dari kejauhan. Beberapa menunduk, beberapa saling pandang. Fani tak bicara lebih lanjut. Ia berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Malamnya, Arman pulang dengan wajah sumringah. Ia membawa sebungkus makanan dan berkata dengan semangat, Fan, kamu nggak akan percaya. Nadia bilang bosnya tadi hampir pasti akan promosiin aku jadi pengawas proyek luar negeri. Fani hanya diam, duduk di ruang tengah. Di hadapannya, satu map coklat besar dan satu kotak kecil berisi semua nota pembelian, bukti transfer, dan foto-foto perselingkuhan mereka. Mas? Fani memanggil dengan suara sangat pelan. Arman menoleh. Fani berdiri, menatap mata suaminya dalam-dalam. Mas udah siap kalau semua ini berakhir? Berakhir? Maksud kamu? Fani meletakkan map itu di meja. Arman melihat isinya. Matanya membesar, tangannya langsung berkeringat. Apa ini? Itu bukti. Semua yang Mas lakukan sama Nadia. Uang perusahaan, hotel, perjalanan, bahkan tiket konser yang Mas bayar pakai kartu kantor. Semua tercatat. Fani, kamu nyewa detektif ya? Arman mulai panik. Fani menggeleng. Nggak perlu. Karena aku adalah bosnya Nadia. Dan sekarang, aku juga bosnya kamu. Sayangnya, kamu sudah saya pecat. Bukan dari kantor, tapi dari hidupku. Wajah Arman pias. Ia mundur selangkah, lalu duduk di sofa dengan lemas. Fani mengambil satu map tambahan, melemparkannya di pangkuan Arman. Itu surat perceraian. Sudah saya tanda tangani. Aku sudah cukup sabar. Sekarang giliran Mas yang harus belajar menanggung akibatnya. Arman mencoba bicara, tapi suara tak keluar dari mulutnya. Fani mengambil tasnya, berdiri, dan pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan lelaki yang telah membuang berlian demi kaca yang memantulkan fata morgana. Pagi itu, rumah yang dulu dihuni dengan kehangatan kini menjadi tempat yang asing. Arman duduk di sofa dengan mata kosong menatap tumpukan berkas yang tadi malam dilemparkan Fani ke hadapannya. Surat perceraian dengan kop hukum resmi, ditandatangani dan distempel dengan nama Ravania Putri Mahesa, lengkap dengan surat pemecatan dari PT Mahakarya Logistik. Tangannya gemetar, bibirnya kering, dan tubuhnya terasa lemas. Ia masih belum percaya bahwa semua ini nyata, bahwa Fani yang selama ini ia anggap istri biasa, ternyata adalah pewaris tunggal perusahaan besar tempat Nadia bekerja, tempat ia menikmati fasilitas mewah yang ia kira datang dari rejeki tambahan. Arman memijit pelipisnya, mencoba mengurai kebingungan. Ia menyalakan ponsel dan menghubungi Nadia. Beberapa detik kemudian, sambungan terangkat. Arman? Suara Nadia terdengar lemah di seberang. Gimana kabarmu?
Aku diusir dari rumah dinas. Mobil ditarik. Semua akses diblokir. Gaji dibekukan. Aku diminta mengosongkan kantor hari ini. Gila, Arman. Ternyata Fanny itu, dia pemilik perusahaan. CEO-nya. Gimana bisa kamu nggak tahu? Aku juga baru tahu semalam. Jawab Arman frustasi. Dia sudah hancurkan kita. Arman. Aku bisa dipenjara karena penyalahgunaan dana. Kamu juga kena. Karena kamu ikut menikmati. Kita bisa habis. Arman. Habis. Arman tidak menjawab. Ia tahu Nadia benar. Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah, ia dihancurkan oleh wanita yang selama ini ia remehkan. Wanita yang dengan sabar ia biarkan menunggu makan malam sendirian, yang ia hina sebagai nggak cocok dibawa ke pesta, yang ia abaikan karena terlalu sederhana. Dan kini, wanita itu, Fanny, berubah menjadi badai. Beberapa jam kemudian, Arman mencoba mendatangi rumah mertuanya, Ibu Fanny, yang selama ini juga ia hindari karena merasa tak punya hubungan kuat. Rumah mewah bergaya Eropa di kawasan elit itu dijaga ketat oleh satpam. Arman mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang biasa, wajahnya belum sempat dicukur sejak kemarin. Maaf, Pak, ada keperluan apa? Saya suaminya Fanny. Saya mau ketemu Ibu Ratri. Maaf, Pak. Sesuai instruksi Ibu Ratri, tidak menerima tamu atas nama Arman Darmawan. Saya suaminya. Saya menantu beliau. Suara Arman meninggi. Satpam hanya menunduk sopan. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Arman tak bisa berbuat apa-apa. Ia berdiri beberapa menit di depan gerbang rumah itu, di bawah terik matahari, dengan hati yang remuk. Ia berbalik dengan langkah gontai, lalu memanggil ojek daring untuk kembali ke rumah kontrakan lama yang ia tinggali bersama Nadia. Tapi saat ia tiba di sana, Nadia sudah mengepak barangnya. Kita mau kemana sekarang? Tanya Arman panik. Nadia menatapnya dengan wajah penuh amarah dan lelah. Kemana? Kamu pikir aku masih punya tempat? Apartemen ini milik perusahaan. Aku harus keluar hari ini. Kita cari tempat lain. Dengan apa? Tabungan kita tinggal berapa? Kamu bahkan udah nggak punya kerjaan. Mobilmu itu juga sebentar lagi ditarik leasing, kan? Arman menelan ludah. Ia tahu Nadia benar. Selama ini ia menikmati fasilitas bukan dari jerih payah, melainkan dari hasil menjilat dan memanfaatkan jabatan Nadia. Kini ketika semua itu menghilang, ia kembali menjadi pria biasa, bahkan lebih buruk dari sebelumnya karena membawa utang, aib, dan hukuman hukum yang menanti. Nadia memandang Arman dengan sorot mata yang tak lagi menyimpan cinta. Aku nggak mau hidup susah, men. Kita sudah kehilangan semuanya, dan aku nggak kuat. Arman meraih tangannya. Jangan pergi, Nat. Kita lewati ini sama-sama. Kita mulai dari nol. Nol? Kamu bahkan nggak punya satupun modal buat nol. Kita bukan pasangan. Kita dua orang bodoh yang terjebak sama ambisi dan kebodohan. Tanpa menunggu jawaban, Nadia menarik koper kecilnya dan pergi. Ia masuk ke taksi, menutup pintunya dengan keras, meninggalkan Arman yang berdiri di pinggir jalan seperti pengemis. Langit mulai mendung. Arman tak punya tempat tinggal, tak punya kendaraan, dan tak tahu harus kemana. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, tapi tak satu pun yang menjawab. Reuni SMA yang kemarin ia banggakan kini hanya menjadi ironi. Ia pernah jadi pusat perhatian, tapi sekarang ia jadi sampah yang bahkan tak ingin disentuh siapapun. Beberapa hari berlalu. Arman tidur di masjid, kadang menumpang di teras rumah kosong. Pakaiannya makin kusam. Wajahnya dipenuhi jenggot tipis yang tumbuh tak beraturan. Ia bahkan sempat dituduh mengemis oleh satpam di area perumahan karena duduk terlalu lama di pinggir jalan. Sementara itu, Fanny menjalani harinya dengan wibawa. Ia resmi mengambil alih jabatan eksekutif di PT Mahakarya Logistik. Di setiap rapat besar, ia tampil percaya diri, berbicara tegas, dan disegani. Salah satu pegawai yang dulu sering melihatnya datang diam-diam kini tercengang ketika melihat sosok itu berdiri di podium, memimpin restrukturisasi internal. Fanny tidak memamerkan dendam, tidak pula menunjukkan amarah. Ia hanya bekerja dalam diam. Tapi setiap kebijakan yang ia tanda tangani,
selalu menyisakan satu pesan tersirat, aku sudah tak bisa diremehkan lagi. Di suatu sore, Fanny duduk di balkon rumah ibunya, memandang langit senja. Di tangannya, secangkir teh melati hangat. Ia mengingat semua yang sudah ia lewati. Perih, dikhianati, ditolak, diremehkan. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit yang menjadi pelajaran. Tiba-tiba, terdengar suara satpam memanggil. Bu Fanny, ada orang mencurigakan duduk di depan gerbang. Kami cek, dia mengaku suami ibu. Fanny menghela napas. Biarkan saja dia di situ. Jangan dilayani. Baik, Bu. Fanny bangkit pelan. Ia berjalan ke ujung balkon, mengintip dari balik tirai. Di depan gerbang, terlihat seorang lelaki lusuh duduk di trotoar. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, dan tubuhnya kurus. Arman. Fanny tak menangis. Ia tak marah. Ia hanya menatap, lalu menutup tirai perlahan. Beberapa orang harus belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Bisiknya. Ia kembali duduk, menyesap tehnya. Dan langit sore pun berganti malam, membawa kisah tentang lelaki yang dulu terlalu bangga untuk menggandeng istrinya di pesta. Tapi kini bahkan tak mampu berdiri di hadapan pintu rumahnya sendiri. Tanya Cagepet. Hujan turun pelan malam itu. Gemericiknya menghantam dedaunan di halaman rumah Ibu Ratri yang rindang, menambah kesan sunyi dan sendu. Di balik pagar rumah mewah itu, sesosok tubuh terlihat duduk meringkuk, tubuhnya dibalut jaket tipis, celana panjang lusuh yang sudah tampak lembab. Wajahnya tertunduk, rambutnya basah, mata tertutup oleh lengan yang menyilang di lutut. Sesekali tubuh itu menggigil. Dia Arman. Sudah 3 hari ia kembali ke depan rumah ini. Setiap malam, ia datang tanpa suara, hanya duduk di pinggir trotoar, menanti belas kasihan dari seseorang yang dulu ia sia-siakan. Tapi tak ada yang keluar dari dalam rumah. Hanya satpam yang berjaga, sesekali menatapnya iba, tapi tetap patuh pada perintah, tidak ada interaksi. Tidak ada akses untuk seorang Arman Darmawan. Di dalam rumah, Fanny berdiri di depan jendela besar kamarnya. Ia sudah melihat keberadaan Arman sejak hari pertama. Bahkan ia menyadari bahwa setiap malam lelaki itu datang tanpa membawa payung, tanpa alas, tanpa harapan. Tapi Fanny tidak lagi Fanny yang dulu. Luka hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan rengekan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari kepala legal masuk. Bu, surat laporan pelanggaran hukum oleh Nadia Astari dan Arman Darmawan sudah lengkap. Bila ingin dilanjutkan ke jalur pidana, tinggal kirim ke kepolisian. Fanny menatap layar ponsel itu lama. Lalu ia meletakkannya di meja. Ia menatap dirinya di cermin. Wajah tegas, mata sedikit lelah tapi tajam. Pikirannya berkecamuk. Ia bisa saja menjebloskan Arman dan Nadia ke penjara. Semuanya bisa. Tapi apakah itu cukup? Apakah keadilan hanya akan memuaskan jika dijalankan oleh tangan besi? Pagi harinya, Fanny berangkat ke kantor seperti biasa. Di lobi gedung PT Mahakarya Logistik, seluruh staf berdiri memberi hormat. Ia telah menjadi ikon baru dalam perusahaan itu, bukan hanya sebagai pemilik, tapi sebagai pemimpin sejati. Tegas, adil, tidak mudah diintervensi. Dalam waktu singkat, perusahaan yang sebelumnya penuh, orang dalam, dan korupsi kecil-kecilan berubah menjadi tempat kerja yang disiplin dan berintegritas. Namun di tengah-tengah kesibukannya, satu hal masih menempel di benaknya. Arman. Bukan karena masih cinta. Cinta itu sudah mati. Tapi ada ruang kecil dalam hatinya yang tak bisa melupakan 10 tahun kehidupan mereka bersama. Fanny masih ingat saat pertama kali Arman melamarnya dengan senyum gugup dan kalimat sederhana. Aku nggak punya banyak, tapi aku punya niat. Mau hidup sederhana denganku? Dan Fanny menjawab, aku nggak butuh banyak. Aku hanya butuh kejujuran. Kini, Arman tak punya apa-apa. Bukan hanya harta, tapi harga diri, kehormatan, dan kepercayaan juga sudah hilang. Malam berikutnya, Fanny pulang lebih awal. Saat mobilnya berhenti di depan gerbang, ia melihat tubuh Arman masih duduk di tempat yang sama. Satpam buru-buru menghampiri, membuka payung, dan membisikkan, "Masih di sini sejak sore, Bu." Fanny turun dari mobil, menatap tubuh lusuh yang belum juga bangun dari tempatnya. Langkahnya pelan, mantap, mendekati lelaki yang kini bahkan tak sanggup menegakkan kepalanya sendiri.
Bangun, Mas. Suara itu lirih tapi tajam. Arman terlonjak. Ia menengadah pelan. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Fanny, kamu ngapain di sini? Aku mau minta maaf. Aku tahu aku bejat. Aku hancurin kamu. Aku permainkan cinta kamu. Aku malu, Fan, tapi aku juga nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Fanny memandangi lelaki itu tanpa belas kasihan. Kamu datang waktu aku sudah nggak punya rasa. Kamu baru nyari aku setelah semua milikmu direnggut dunia. Tapi kamu lupa, Mas. Aku juga manusia. Aku juga pernah menangis setiap malam. Aku juga pernah minta kamu lihat aku, peluk aku, tapi kamu malah pergi ke pelukan perempuan lain. Arman menunduk. Tubuhnya mulai terguncang menahan tangis. Aku nggak butuh kamu merasa bersalah sekarang. Aku butuh kamu tahu bahwa harga dari sebuah pengkhianatan itu mahal. Sangat mahal. Dan kamu membayar semuanya dengan nyawamu yang sekarang sepi, dengan hidupmu yang kini jadi gelandangan. Arman menggigit bibirnya. Tangannya mengepal. Aku cuma mau kamu tahu, aku nyesel. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan cinta yang sudah kamu bunuh sendiri, potong Fanny. Ia berbalik, berjalan masuk ke dalam rumah. Namun sebelum pintu ditutup, Arman berseru dengan sisa suaranya. Fan, aku rela hidup di jalanan. Aku nggak minta dikasihani. Tapi tolong, jangan benci aku seumur hidupmu. Fanny berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh. Aku nggak benci, Mas. Aku cuma belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun termasuk kamu. Pintu tertutup. Arman terduduk kembali. Tubuhnya membasah, menggigil dalam hujan yang turun tanpa ampun. Hari demi hari, nama Fanny semakin dikenal luas. Ia mulai diundang ke berbagai seminar perempuan, bisnis, dan kepemimpinan. Wajahnya muncul di sampul majalah bisnis nasional. Ceritanya menjadi inspirasi. Bagaimana seorang istri yang disakiti bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan. Dengan akal, keberanian, dan elegansi. Sementara itu, Arman mulai terlihat di terminal-terminal, menawarkan jasa bantu angkat barang. Beberapa pengemudi mengenalnya. Mereka heran, kok kamu kayaknya dulu orang kantoran, bro? Arman hanya tersenyum hambar. Ia tak bisa menceritakan bahwa ia pernah berdiri di atas panggung, memamerkan wanita lain, lalu dijatuhkan oleh istri yang selama ini ia injak harga dirinya. Satu malam di terminal, Arman tidur di atas kardus bekas. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat sosok yang familiar. Nadia. Tubuhnya jauh lebih kurus, pipinya cekung, matanya cekam dan kelam. Kamu di sini juga? Tanya Arman. Nadia hanya tersenyum miris. Hidup itu lucu ya, men? Dulu aku merasa punya segalanya. Sekarang bahkan aku malu melihat bayangan diriku sendiri. Mereka terdiam lama. Dan malam pun larut, membawa dua sosok yang dulu menyangka bisa hidup dengan menindas yang lemah, kini dihukum oleh keputusan-keputusan mereka sendiri. Sedangkan dari kejauhan, dari balkon rumah bertingkat, seorang wanita berdiri menatap langit malam. Di tangannya secangkir teh hangat. Matanya tidak lagi penuh luka, tapi bukan juga bahagia yang penuh. Ia hanya merasa tenang. Karena akhirnya, semesta mengembalikan keseimbangan. Dan Fanny tahu ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar berdiri dengan kepalanya tegak, tanpa perlu siapapun menggandeng tangannya. Tanya Cagepet. Pagi masih basah oleh embun saat Fanny melangkah pelan ke ruang kerja di rumah. Di meja kerjanya sudah tersusun rapi beberapa berkas penting, termasuk dokumen pencabutan hak pakai kendaraan atas nama mantan suaminya, Arman. Selembar surat gugatan pencemaran nama baik dari pihak luar juga turut menyusul, namun dengan cepat dibalas dingin oleh tim hukum Fanny. Bukan hanya pemecatan. Nadia dan Arman kini sedang menghadapi gugatan hukum secara perdata dan administratif, karena penggunaan dana perusahaan secara tidak sah. Semua jejak digital dan bukti transaksi sudah dikumpulkan dengan rapi, dilaporkan oleh tim audit dan divisi forensik digital. Bahkan, pengacara utama perusahaan sudah menyiapkan opsi pemidanaan jika dibutuhkan. Namun, Fanny tidak terburu-buru. Bukan karena iba, tapi karena ia tahu, penderitaan yang dijatuhkan oleh hukum belum tentu bisa mengajari mereka apa arti kehilangan.
Tapi penderitaan yang datang dari semesta, dari kehidupan yang menampar di jalanan, itu jauh lebih menyakitkan. Pagi itu ia mendapat kabar dari stafnya bahwa Arman dan Nadia terlihat duduk di trotoar seberang gedung kantor Mahakarya. Berdua. Lusuh. Kelaparan. Meminta belas kasihan dari pejalan kaki. Fanny hanya tersenyum kecil. Tak sinis, tak puas. Hanya senyuman tipis yang menyimpan ribuan luka yang akhirnya sembuh dengan cara paling elegan. Ia mengambil tas kerja, mengenakan blazer hitam favoritnya, dan bersiap ke kantor. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Sopir membukakan pintu. Fanny masuk dengan tenang. Dalam perjalanan, ia membuka ponsel dan membaca pesan dari Pak Bayu. Ibu, hari ini rapat dengan seluruh direksi cabang. Kami sudah siapkan proposal ekspansi baru. Dan surat dari pengacara Arman juga masuk. Sepertinya dia ingin berdamai. Fanny mengetik balasan. Suratnya simpan. Tidak usah dibalas. Biarkan mereka belajar di tempat paling sepi dalam hidup. Penyesalan. Setibanya di kantor, suasana langsung berubah. Semua karyawan berdiri hormat menyambut kedatangan CEO muda itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara terlalu keras. Tapi tatapan mereka jelas menunjukkan rasa hormat dan takut. Di lantai 5, ruang rapat utama dipenuhi oleh pimpinan seluruh cabang dari berbagai kota. Semua duduk menunggu. Fanny masuk dan duduk di tengah ruangan. Di hadapannya layar besar memproyeksikan angka-angka pertumbuhan laba perusahaan yang meningkat signifikan sejak 2 bulan terakhir. Semenjak ia mengambil alih. Saya ingin kalian belajar dari satu hal sederhana, ucap Fanny, menatap semua peserta rapat. Loyalitas bukan sekadar soal bekerja sesuai jam. Tapi bagaimana kalian menjaga integritas perusahaan ini seperti menjaga harga diri kalian sendiri. Semua mengangguk. Tak ada yang berani membantah. Satu pengkhianatan kecil bisa menghancurkan seluruh kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hancur, tidak akan kembali. Bahkan dengan tangisan dan penyesalan sekalipun. Ia tak menyebut nama. Tapi semua tahu, kata-kata itu ditujukan kepada 2 orang yang kini tidak lagi memiliki tempat, bahkan dalam bayangan perusahaan itu. Selesai rapat, Fanny menuju lantai lobi. Ia berdiri sejenak di balik kaca gedung, memandang ke arah trotoar seberang. Matanya menangkap 2 sosok. Arman duduk bersandar di dinding toko kosong. Baju kumalnya sudah robek di beberapa bagian. Nadia tampak lebih menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, sepatu hak tingginya diganti sandal jepit. Mereka berdua duduk diam, tak berbicara. Seolah tak ada kata tersisa di antara mereka selain sunyi yang menyayat. Beberapa karyawan melirik ke arah luar, lalu berbisik-bisik. Itu kan yang dulu sombong banget pas reuni. Pacar bos Arman ternyata jadi gelandangannya sekarang. Istrinya ternyata CEO kita. Kan? Gila ya? Karma cepet banget kerjanya. Fanny mendengar bisik-bisik itu tapi tak bereaksi. Ia melangkah keluar dari gedung, berdiri di trotoar. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma debu dan luka yang belum sembuh. Arman melihatnya. Nadia juga. Mereka langsung berdiri, mata keduanya berbinar antara malu dan harap. Fan? Suara Arman pelan. Hampir tak terdengar. Fanny menatap mereka tanpa ekspresi. Tangannya terlipat di depan dada. Kami mau minta maaf. Kata Nadia. Suaranya gemetar. Saya salah. Saya hilaf, saya hancur. Fanny tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka seperti 2 makhluk asing yang tak ada dalam catatannya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Lanjut Arman. Aku cuma mau minta maaf bukan buat kembali. Aku tahu kamu udah nggak bisa maafin. Tapi tolong jangan biarkan kami begini. Dulu waktu aku butuh kamu, Mas, suara Fanny akhirnya keluar, pelan namun tajam. Aku sakit. Aku sendiri. Tapi kamu sibuk membanggakan wanita ini di hadapan orang lain. Kamu malu bawa aku ke pesta. Kamu lebih bangga menunjukkan wanita lain yang bukan istrimu. Arman menunduk. Nadia menangis. Kalian pernah berdiri tinggi di atas kehancuranku. Sekarang kalian duduk di atas kehancuran kalian sendiri. Itu bukan kejam. Itu seimbang. Arman terisak. Aku nyesel. Penyesalan paling dalam, lanjut Fanny, adalah saat kalian sadar bahwa kalian kehilangan sesuatu yang tak bisa kalian beli kembali.
bahkan dengan semua harta di dunia. Fanny mengangkat tangannya memanggil satpam. Antarkan mereka ke pintu belakang. Jangan biarkan mereka mengganggu ketertiban. Baik, Bu. Arman dan Nadia dibawa pergi. Tak ada perlawanan. Tak ada protes. Hanya air mata dan tubuh yang lunglai seperti dedaunan kering diterbangkan angin. Fanny kembali masuk ke dalam gedung, melangkah pelan. Di tangga utama, ia berhenti sebentar dan melihat sekeliling. Kantor ini dulu dibangun dengan keringat ayahnya, lalu diwariskan padanya. Dan ia, Fanny, telah menjaga kehormatan itu. Bukan hanya sebagai pemilik, tapi sebagai wanita yang memilih berdiri setelah diinjak. Malam harinya, di rumah, Fanny membuka buku harian lamanya. Di halaman pertama, tertulis, "Kalau suatu hari aku jatuh cinta, semoga tidak membutakanku dari siapa aku sebenarnya." Ia menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar. Tidak ada tangis. Tidak ada tawa. Hanya damai. Karena akhirnya, luka itu sudah sembuh. Bukan dengan pelukan, tapi dengan keadilan yang datang bersama waktu. Tanya Cagepet. Suara azan subuh berkumandang pelan dari masjid kecil di sudut komplek perumahan elit tempat Fanny tinggal. Kabut tipis masih menyelimuti halaman ketika Fanny duduk bersimpuh di sajadahnya. Tangannya menengadah, bibirnya komat-kamit dalam doa yang panjang. Namun kali ini, tak ada air mata. Doanya tenang, matanya jernih. Ia tak lagi memohon agar disembuhkan dari luka, melainkan bersyukur karena luka itu sudah tidak menyakitkan. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah bangunan tua bekas gudang, Arman terbangun karena suara gaduh di luar. Ia tidur di sudut ruangan beralaskan kardus, dengan jaket tipis yang sudah robek di bagian punggung. Di sebelahnya, Nadia terbatuk-batuk, tubuhnya menggigil kedinginan. Mereka sudah 3 malam tinggal di sana, menumpang di bangunan kosong yang hampir roboh. Tak ada listrik, tak ada air bersih. Arman bangkit dan membuka pintu kayu yang sudah lapuk. Sinar matahari pertama menampar wajahnya yang kusam. Dia mengedarkan pandangannya ke jalanan. Beberapa pemulung melintas, mengais botol plastik di tong sampah. Seorang bocah laki-laki kecil bahkan sempat menawarkan selembar roti sisa yang ditemukannya di trotoar. "Om mau makan ini? Aku tadi nemu belum basi kok," kata anak itu lugu. Arman tersenyum getir. "Terima kasih, Nak." Ia menerimanya, lalu berjalan masuk, menyerahkan roti itu pada Nadia. Perempuan itu hanya menatap tanpa kata, lalu menerima dan memakannya perlahan. Air mata menggenang di matanya. "Kita dulu makan di restoran bintang 5, men." Sekarang, suaranya lirih, putus asa. Arman tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menyandarkan tubuhnya ke dinding dingin dan memandang kosong ke langit-langit. Sesekali kenangan menghantam dadanya. Fanny, dengan senyumnya. Fanny, dengan masakan hangatnya. Fanny, yang setiap malam menunggunya pulang tanpa keluhan. Ia menyentuh dadanya, seolah baru sadar betapa hampa hidupnya sekarang. Sementara itu, Fanny kembali ke kantor setelah menyelesaikan sesi wawancara dengan sebuah media nasional. Wawancara itu membahas tentang kebangkitan perempuan dari keterpurukan. Ia tak pernah menyebut nama Arman, tak pernah menyindir Nadia. Ia hanya bercerita bahwa seorang perempuan bisa hancur, tapi ia juga bisa memilih bangkit dan menjadi kuat melebihi luka-lukanya. Dalam waktu 3 minggu terakhir, saham perusahaan meningkat. Fanny mulai membuka lowongan kerja untuk janda-janda korban KDRT, perempuan yang terpinggirkan, hingga ibu rumah tangga yang ditinggalkan. Ia mendirikan program pelatihan gratis, mengundang trainer nasional, bahkan melibatkan kementerian. Ia menciptakan peluang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua wanita yang pernah berada di posisinya. Dianggap tak layak, diremehkan, dan dibuang. Hari itu, seorang staf menghampirinya di ruang kerja. "Bu Fanny, ini laporan dari tim sosial. Kami menemukan bahwa Bapak Arman dan Ibu Nadia tinggal di bangunan tua dekat pelabuhan. Mereka masuk daftar gelandangan yang diawasi dinas sosial. Ada permintaan apakah Ibu ingin tetap mengajukan gugatan hukum?" Fanny menatap berkas itu. Ia membuka halaman demi halaman. Di sana tercantum foto terbaru Arman dan Nadia. Keduanya tampak sangat jauh dari bayangan mereka dulu. Arman yang dulu bersih dan percaya diri kini penuh jenggot. Matanya cekung, pakaiannya compang-camping.
Nadia bahkan tak tampak seperti wanita yang dulu menggoda dengan gaun ketat dan make-up tebal. Kini ia hanya bayang-bayang dirinya sendiri. Fanny memejamkan mata sejenak. Tangannya menggenggam pena. Tidak. Saya tidak akan lanjutkan proses hukum. Stafnya menatap Fanny, kaget. Ibu yakin? Fanny menatap lurus. Saya tak ingin waktu saya habis untuk memburu orang yang sudah dihukum oleh hidupnya sendiri. Baik, Bu. Fanny bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke balkon ruang kerjanya, memandang langit luas yang cerah. Dalam hati, ia tahu, membalas dengan tangan dingin, tanpa caci, tanpa dendam yang dilontarkan langsung, adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa dirinya telah menang. Menang bukan atas Arman, tapi atas egonya sendiri. Di waktu yang sama, Nadia terbaring lemas, demam tinggi. Arman panik, mencoba mencari bantuan, namun tak ada satupun orang yang peduli. Ia bahkan harus meminjam jaket seorang pemulung agar bisa mengompres Nadia dengan air dari selokan. Sore harinya, Fanny mengendarai sendiri mobilnya, keluar dari kawasan elit, menyusuri jalan kota yang kotor dan penuh debu. Ia berhenti di dekat pelabuhan, memakai masker dan kacamata hitam. Ia tak ingin dikenali, ia hanya ingin melihat dari dekat, bukan untuk mengasihani, tapi untuk memastikan bahwa dirinya sudah benar-benar sembuh. Ia memarkir mobil agak jauh, berjalan kaki menyusuri gang sempit hingga akhirnya menemukan bangunan tua yang disebutkan stafnya. Di sana, dari kejauhan, ia melihat Arman sedang duduk di depan pintu, tubuhnya lelah, tatapannya kosong. Nadia tidak terlihat. Mungkin masih terbaring di dalam. Fanny berdiri di balik tembok, tak menampakkan diri. Ia hanya mengamati dari kejauhan. Tanpa sadar, ada air mata yang menitik. Bukan karena masih cinta, tapi karena ia pernah menaruh segalanya untuk lelaki yang kini bahkan tak mampu berdiri. Setelah cukup lama berdiri, ia berbalik dan pergi. Tanpa suara, tanpa pamit. Ia tak akan mengulurkan tangan kepada mereka yang memilih menghancurkan cintanya. Beberapa hari kemudian, video singkat berjudul, CEO Wanita Indonesia yang Bangkit dari Pengkhianatan dan Menjadi Simbol Kekuatan, viral di media sosial. Wawancara Fanny disaksikan jutaan orang. Komentar berdatangan dari berbagai penjuru. Sumpah merinding dengar kisah Bu Fanny. Wanita sekuat ini nggak butuh balas dendam dengan teriak. Cukup berdiri dan sukses. Dan di salah satu warung kecil pinggir jalan, Arman menyaksikan video itu dari ponsel bekas milik pemulung yang disambung wifi gratis dari kafe sebelah. Ia menatap layar itu lama. Wajah yang dulu ia pandang setiap pagi kini tampil sebagai simbol kekuatan nasional. Air matanya jatuh. Ia sadar, dirinya telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah ia temukan lagi di dunia ini. Dan ketika malam turun, Arman kembali ke sudut bangunan tua tempat ia dan Nadia berteduh. Ia duduk, menatap bintang-bintang, lalu memejamkan mata. Tak ada doa, tak ada harapan. Yang tersisa hanya diam. Karena ia tahu, dari segala jenis kehilangan kepercayaan seorang perempuan yang mencintaimu dengan tulus, adalah kehancuran yang paling sunyi, dan paling abadi. Tanya Cagepet. Udara pagi membawa aroma embun yang lembut. Burung-burung kecil berceloteh dari atas dahan pohon, mengiringi langkah Fanny yang pelan keluar dari rumah menuju halaman belakang. Ia mengenakan baju olahraga panjang berwarna abu, kerudung santai, dan sepatu sneakers putih. Di tangannya, botol minum dan satu ponsel yang terus berbunyi sejak subuh tadi. Ia tidak langsung membalas pesan-pesan itu. Ia hanya duduk di kursi taman belakang rumah, memejamkan mata, menikmati udara segar tanpa beban. Tak ada agenda balas dendam hari ini. Tak ada rapat penting. Tak ada surat hukum yang harus ditandatangani. Hari ini, ia memberi dirinya sendiri jeda. Beberapa bulan terakhir telah menjadi waktu pemulihan, tapi juga masa peralihan yang sangat menentukan bagi hidupnya. Fanny bukan hanya menjelma sebagai CEO tangguh, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan perempuan dalam diam. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari redaksi sebuah majalah internasional. Kami ingin menjadikan Ibu Fanny sebagai tokoh utama edisi 100 perempuan paling berpengaruh tahun ini. Bolehkah kami mewawancara Ibu secara langsung? Fanny tidak langsung menjawab. Ia menatap layar ponselnya, lalu menutupnya. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu, bukan itu tujuan utamanya. Ia tidak ingin dipuja-puja, tak butuh gelar,
tak haus validasi. Ia hanya ingin hidup damai, dengan luka yang sudah sembuh, dengan hati yang sudah selesai. Sementara itu, di sisi kota yang lain, Arman terbangun dari tidurnya di emperan toko kosong. Tubuhnya pegal, perutnya kosong, dan pikirannya kabur. Sinar matahari pagi menyilaukan matanya yang sembab. Ia bangkit perlahan, menyandarkan tubuhnya di tiang besi, dan menarik napas panjang. Hari-harinya tak lagi terhitung. Ia tidak tahu ini hari keberapa ia hidup seperti ini. Tanpa tempat, tanpa pekerjaan, tanpa masa depan. Nadia sudah pergi entah kemana. Terakhir, ia hanya meninggalkan secarik catatan di sebelah bungkusan mie instan. Aku nggak kuat. Aku pulang ke kampung. Jangan cari aku. Sejak saat itu, Arman benar-benar sendiri. Ia tidak lagi punya siapa-siapa. Ia mencoba mencari kerja beberapa kali, namun selalu gagal. Rekam jejaknya sudah menyebar. Dunia usaha kecil pun tahu siapa dirinya. Mantan suami dari CEO mahakarya yang berselingkuh dan menyalahgunakan dana perusahaan. Tak ada tempat untuknya. Bahkan sebagai satpam pun ia ditolak. Suatu siang yang panas, ia duduk di trotoar, menggelar selembar kardus, dan menuliskan dengan spidol hitam. Saya butuh makan. Bukan karena malas, tapi karena saya salah. Beberapa pejalan kaki hanya melirik sekilas. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang cuek. Arman tak mengemis. Ia hanya duduk di situ. Menunduk. Diam. Hanya matanya sesekali mengintip dunia yang tak lagi menyambutnya. Fanny berjalan menyusuri koridor gedung kampus tempat ia diundang menjadi pembicara tamu. Hari itu, ia diminta berbicara tentang perempuan, ketegasan, dan batas diri di depan ratusan mahasiswa. Ia berdiri di atas panggung, mengenakan blazer putih dan celana hitam, kerudung biru tua dan sepatu wetges yang membuat posturnya terlihat semakin tinggi dan percaya diri. Ia memulai dengan kalimat yang membuat seluruh aula hening. Dulu, saya perempuan yang sangat mencintai seseorang, sampai saya lupa mencintai diri sendiri. Semua mata tertuju padanya. Lalu saya disakiti, dibuang, dihina. Tapi di titik paling rendah hidup saya justru mengenal siapa saya sebenarnya. Ia berhenti sejenak, menatap jauh. Kadang hancur adalah satu-satunya jalan agar kita bisa membangun diri dari puing-puing yang kita pilih sendiri. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Mahasiswa berdiri, berjejer, ingin berfoto, ingin bertanya, ingin mendengar lebih banyak. Tapi Fanny menolak dengan sopan. Ia hanya ingin kembali ke rumah. Ia tak mau terlalu lama berada di keramaian. Sesampainya di rumah, Fanny membuka lemari lamanya. Ia menemukan daster tua warna salem yang dulu sering ia pakai saat masih tinggal bersama Arman. Tangannya mengelus kain itu pelan. Dulu, daster itu ia kenakan saat menyambut suaminya pulang. Kini, benda itu hanya menjadi kenangan, bukan luka. Ia memutuskan menyumbangkan semua pakaian lamanya ke panti jompo dan rumah singgah perempuan korban KDRT. Ia ingin benar-benar menutup semua bab yang tak layak dikenang. Suatu sore, Fanny mampir ke sebuah taman kota sepulang dari acara komunitas. Di sudut taman, ia melihat seorang lelaki duduk termenung di bangku kayu. Tubuhnya kurus, rambut acak-acakan, dan wajahnya seperti pernah ia kenal. Ia memperhatikan lebih saksama. Ya, Arman. Tapi Arman tidak melihatnya. Lelaki itu terlalu tenggelam dalam kesendiriannya. Di tangannya, selembar roti. Di sampingnya, secangkir air mineral bekas. Ia tampak memandangi langit, entah bicara dengan siapa. Mungkin dengan dirinya sendiri. Fanny hanya berdiri diam. Jarak mereka sekitar 10 meter. Cukup dekat untuk mengenal, tapi cukup jauh untuk tidak terdengar. Ia tidak melangkah maju. Ia tidak memanggil. Ia hanya menatap, lalu membalikan badan, dan pergi. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, ada jalan yang tidak lagi bisa diseberangi. Malam itu, Fanny menuliskan satu kalimat di jurnal pribadinya. Kini aku bisa memandang orang yang menyakitiku, tanpa luka lagi. Hanya tenang. Karena aku telah tumbuh, dan dia telah runtuh, oleh dirinya sendiri. Ia mematikan lampu kamar, berbaring dengan senyum tipis. Dan malam pun turun, seperti tirai yang menandai bahwa luka itu benar-benar selesai. Tanpa dendam.
Tanpa amarah, tanpa dendangan kata, aku menang. Hanya sunyi, yang kini terasa damai. Langit mendung menyelimuti kota saat Fanny berjalan perlahan menuju makam ayahnya di taman pemakaman keluarga. Di tangannya, seikat bunga sedap malam dan sepucuk surat yang baru ia tulis semalam. Hujan gerimis mulai turun saat ia tiba di depan nisan bertuliskan Haji Mahesa Ramadan, pendiri PT Mahakarya Logistik Nasional. Dalam diam, ia membangun dunia. Fanny duduk bersimpuh, mengelus permukaan batu nisan yang dingin. Ia menyandarkan kepalanya di lutut, lalu berbisik pelan. Ayah, aku sudah berdiri sekarang. Dengan kedua kakiku sendiri. Aku sudah menyelesaikan bagian yang ayah mulai, tanpa menodai warisan ayah dengan dendam atau amarah. Angin bertiup lembut, membawa aroma basah tanah dan bunga. Fanny memejamkan mata, mengenang masa kecilnya saat ayahnya selalu berkata, "Jangan jadi perempuan lemah hanya karena kamu perempuan. Tapi jangan jadi perempuan keras hanya karena kamu pernah disakiti." Hari-hari Fanny kini jauh berbeda. Jadwalnya padat dengan undangan seminar, workshop bisnis, dan komunitas pemberdayaan perempuan. Namun ia tetap tinggal di rumah lamanya. Rumah kecil di pinggir kota tempat ia pernah memulai semuanya bersama Arman. Ia tak pindah ke rumah mewah ibunya. Ia tetap di sana, karena tempat itu bukan sekadar bangunan. Itu saksi bagaimana ia jatuh dan bangkit. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah, menikmati senja dengan secangkir kopi pahit. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo. Sore, Bu Fanny. Saya maaf, saya Arman. Hening. Fanny menutup matanya sejenak. Suara itu masih sama, tapi tidak lagi berdiri di atas kesombongan. Kenapa kamu meneleponku? Suaranya datar, namun tak menggigil. Aku cuma mau bilang terima kasih. Suara di seberang pelan, hampir patah. Karena kamu nggak terusin tuntutan itu, aku masih bisa bertahan hidup. Meski hidupku sekarang jauh dari layak. Kamu ingin aku jawab apa? Enggak. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu benar. Dulu aku hina kamu. Aku malu sama kamu, padahal aku yang seharusnya malu pada diriku sendiri. Kamu telat menyadari, Arman. Aku tahu. Kalau itu saja yang ingin kamu sampaikan, cukup. Aku tidak ingin membawa masa lalu terus berjalan di pundakku. Boleh aku tanya satu hal terakhir? Fanny diam. Kamu bahagia sekarang? Ada jeda. Lalu Fanny menjawab, aku damai. Klik. Sambungan terputus. Fanny menaruh ponsel, lalu menatap langit senja yang memerah. Warna jingga membelah awan seperti lukisan. Dadanya terasa ringan. Hari berikutnya, ia hadir dalam acara besar peluncuran yayasan sosial yang ia dirikan, Yayasan Pelita Diri, lembaga yang menyediakan rumah singgah, pelatihan kerja, dan pendampingan hukum untuk perempuan korban kekerasan dan penelantaran rumah tangga. Ia meresmikannya tanpa banyak seremoni. Tak ada undangan tokoh besar, tak ada media heboh. Ia hanya berdiri di tengah para wanita yang menangis dan tersenyum, karena kini mereka punya harapan baru. Di akhir acara, seorang perempuan muda mendekatinya, membawa anak kecil yang digendong. Bu Fanny, saya dulu hampir bunuh diri. Tapi saya lihat video ibu dan saya batal. Karena saya yakin, saya juga bisa sembuh. Fanny memeluknya. Pelan. Erat. Tak jauh dari tempat itu, berdiri seseorang di seberang jalan, mengamati dari balik pepohonan. Rambutnya mulai panjang tak terurus. Namun wajahnya tampak sedikit lebih bersih. Itu Arman. Ia datang hanya untuk melihat. Tanpa maksud apa-apa. Hanya ingin tahu, apakah perempuan yang dulu ia abaikan benar-benar bahagia sekarang. Dan ketika ia melihat Fanny memeluk perempuan asing sambil tersenyum, Arman tahu. Iya, Fanny bahagia. Tanpa dia. Ia berbalik, berjalan perlahan menjauh dari keramaian, menelusuri jalan setapak yang sepi. Ia tak tahu kemana harus pergi. Tapi kali ini langkahnya lebih ringan. Tidak karena hidupnya membaik, tapi karena ia sudah benar-benar melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Perempuan terbaik yang pernah mencintainya. Sementara itu, malam turun di rumah kecil Fanny. Ia menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa dengan buku di tangan. Bukan buku bisnis.
Bukan catatan strategi, tapi sebuah jurnal harian yang kini sudah hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku pernah dihina. Aku pernah dikhianati. Tapi aku tidak memilih membalas dengan racun. Aku memilih berdiri, memeluk diriku sendiri, dan menjadi cahaya, bukan api yang membakar, tapi lilin yang menghangatkan siapapun yang pernah merasa seperti aku." Fanny. Ia menutup buku itu, meletakkannya di meja, lalu mematikan lampu. Dan dalam gelap yang hening, hanya suara detak jam terdengar pelan. Namun kali ini, detaknya selaras dengan damai dalam hati seorang wanita yang telah menuntaskan seluruh babak dalam hidupnya, dengan kepala tegak dan hati utuh. Tanya ChatGPT.